Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama para narasumber, pemirsa, informasi terkait jenazah satu pria kembali ditemukan dalam upaya pencarian korban tewas akibat bencana banjir lahar dingin Marapi, di mana hingga hari keempat pencarian Selasa siang jumlah korban yang sudah ditemukan berjumlah 51 orang. Pada hari keempat pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi, satu korban kembali ditemukan. Satu korban pria ditemukan di daerah Galuang, Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam. Korban berada di bawah tumpukan material bangunan yang hancur akibat banjir lahar Marapi. Untuk keperluan identifikasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Hingga Selasa siang, jumlah korban yang sudah berhasil ditemukan menjadi 51 orang. Pencarian hari ini dibagi dua, ada yang daerah Galuang sama di Bukit Dabu. Untuk hasil pencarian hari ini sudah membuahkan hasil di daerah Galuang. Satu orang korban ditemukan di daerah Galuang dekat masjid di Galuang yang tertimpa material longsor pada pukul 10:06. Untuk jasad korban sendiri sekarang dibawa kemana? Untuk prosedurnya dibawa ke rumah sakit RSAM untuk identifikasi lanjut. Oke. Tujuh alat berat dikerahkan untuk membantu pencarian korban yang diduga ada di bawah tumpukan material bangunan. Lebih dari 200 personel gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat turut diturunkan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Agam, Mardi Rosa Tanjung, jurnalis NTV melaporkan. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Ansarullah dan juga Sekretaris BPBD Agam Endri Sasman dan Rizalwan Lubis Pengamat Sosial. Saya kembali ke Pak Endri. Pak Endri, Kabupaten Agam menjadi salah satu kabupaten yang terdampak parah akibat bencana ini. Tapi tadi ada sekitar 280 pengungsi saat ini. Bagaimana dengan logistik saat ini? Apakah sudah terpenuhi oleh para pengungsi? Dan juga bagaimana dengan logistik untuk alat berat untuk mengangkat dampak dari bencana ini seperti batu dan juga kayu-kayu di sana? Terima kasih. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini logistik untuk pengungsi alhamdulillah itu mencukupi, dan sampai sore ini kita juga evaluasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan dari Kemensos, juga membuka trauma healing, dan sore ini kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak RSAM. Juga akan membuka rumah sakit lapangan di tempat pengungsian. Jadi berkaitan dengan logistik dan segala macam sampai saat ini tercukupi. Tapi secara psikologis karena di daerah pengungsian, di tempat pengungsian dipastikan kondisi tidak sama dengan di rumah masing-masing. Jadi kita mengantisipasi itu dengan mendatangkan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Di kita di posko bencana juga bisa membuka posko kesehatan yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam. Demikian. Baik, saya kembali ke Pak Mahyildi. Tadi Anda katakan bahwa sejauh ini yang akan dilakukan adalah mengembalikan arus-arus lalu lintas, artinya bahwa untuk memperlancar logistik di sana seperti itu karena beberapa jalan terputus akibat dari longsor ini. Bagaimana upaya itu? Karena sejauh ini kan juga masih ada, kita lihat beberapa tempat masih terdampak akibat dari longsor ini, Pak Mahyildi. Ya, benar. Memang ada beberapa titik jalan yang terputus, terutama sekali adalah di Lembah Anai. Dan tadi kita sudah rapat dengan direktur jalan dan kemudian juga sungai dan kemudian balai juga dan kemudian juga langsung dengan BPB. Kita memang berharap jalur ini akan segera bisa difungsikan. Mudah-mudahan dalam waktu pendek ini akan bisa, dan dalam malam ini juga teman-teman itu juga melakukan koordinasi rapat bagaimana teknik yang sesuai untuk itu. Dan mudah-mudahan dalam
pekan ini jalur minimal untuk kendaraan pribadi nanti akan bisa lewat. Karena memang sekarang ini 2 jalur yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi yaitu melalui Malala dan kemudian juga melalui Solo. Ini juga bisa difungsikan untuk distribusi barang dan orang. Nah, namun karena memang jalurnya lebih kecil dibandingkan dengan jalur yang ada di Lembah Anai ini, jalan nasional ini, maka memang terjadi kelambatan-kelambatan. Tapi itu bisa berjalan. Nah, kemudian juga dari beberapa titik pengungsian tadi juga dengan Bupati Tanah Datar, kita juga melaporkan insya Allah besok akan ada pemasangan jembatan Bailey dari TNI, nah sehingga harus beberapa daerah yang belum terhubung bisa lancar besok. Dan diupayakan dan salah satunya sudah berikan dukungan BNPB sudah siap untuk mengucurkan anggarannya dan kemudian juga tenaga dari TNI juga dan jembatannya pun juga sudah bisa nanti dipasang. Nah, sehingga akses itu terbuka semuanya. Baik, artinya bahwa tadi Anda katakan jalur alternatif Malala, Solo, dan ini ada juga dikatakan jalur Panorama 2 dan tadi ya jalur-jalur ini kan kalau kita lihat jalurnya mirip dengan atau bisa dikatakan rawan longsor. Ini cukup aman seperti itu? Alhamdulillah tadi kita udah gerakkan dari balai dan kemudian juga dinas. Dan untuk sekarang ini jalur itu aman. Memang ada suatu potensi untuk longsor itu tetap ada, tapi kita sudah siapkan peralatan-peralatan di daerah-daerah yang diberikan rawan. Nah, sehingga dalam waktu pendek itu bisa kita mobilisasi, sehingga bisa kita fungsikan. Dan itu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Pak Mahyildi, BMKG mengatakan bahwa Sumatera Barat akan diguyur hujan dalam beberapa waktu pekan ini, baik itu hujan yang cukup ringan ataupun dengan intensitas yang berat. Bahkan BMKG akan berencana melakukan salah satunya adalah pengalihan ataupun cuaca seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang memang harus dilakukan saat ini? Daerah mana saja yang harus diantisipasi terkait dengan hal ini? Ya memang tadi dengan BMKG dan juga dengan BNPB salah satu hasil kesimpulannya insya Allah sekarang pergerakan ke arah itu sudah dilakukan, insya Allah besok mulai dilaksanakan yang nanti sehingga memang daerah-daerah yang sekarang ini terdampak karena curah hujan yang tinggi itu bisa diarahkan curah hujannya kepada daerah yang lain. Dan nah mudah-mudahan dengan masa ini maka kita akan bisa bergerak cepat berangkat untuk memasang jembatan nantinya dan kemudian juga untuk melakukan beberapa hal untuk ke depan termasuk material-material sekarang ini menimbun rumah dan kemudian juga beberapa hal lainnya. Dan alhamdulillah juga kita didukung juga oleh dari TNI tadi sudah dikerahkan bahkan dari Lantamal Teluk Bayur juga diturunkan dan mudah-mudahan dengan ini bisa kita bergerak cepat untuk mengamankan. Nah, kemudian sekaligus juga kita merencanakan untuk melakukan rehab rekon untuk perumahan dan kemudian juga untuk rumah-rumah masyarakat. Dan perasaan yang sama juga kita bergerak cepat dalam rangka untuk mengantisipasi bagaimana ketika nanti curah hujan datang, karena memang Sumatera Barat memang berbeda dengan daerah lain. Sekarang ini tidak ada, boleh dikatakan sepanjang tahun itu hujan gitu. Nah inilah yang memang yang berat itu, sehingga dan kemarin itu curah hujannya itu 138 mm dan kemudian itu dalam rentang waktu yang panjang itu makanya ini menyebabkan banjir dan longsor di sana sini. Dan antisipasi itu untuk ke depan, maka inilah yang nanti kepada masyarakat mana daerah yang beresiko yang mungkin akan terdampak, maka kita sudah koordinasikan untuk mereka mungkin diungsikan kepada tempat yang lebih aman lagi sehingga memang tidak menimbulkan korban-korban selanjutnya. Baik, tadi Anda katakan bahwa Sumatera Barat saat ini terus diguyur hujan. Artinya seharusnya sudah ada antisipasi bila melihat kondisi seperti ini, Pak. Ini juga yang tadi ditanggapi oleh Pak Rizalwan. Harusnya sudah ada antisipasi sebelumnya. Apakah ini tidak dilakukan sebelumnya atau tidak diantisipasi atau seperti apa sebenarnya Pak Mahyildi? Melalui BMKG kita bahkan bulan Februari kita sudah menyampaikan radio Republik Indonesia di
Sumatera Barat untuk bagaimana meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat kita. Dan kemudian juga ketika pada tanggal, dan itu ketika menjelang pemilu pada waktu itu, kita juga sudah antisipasi. Kenapa? Karena memang itu diperhitungkan dari material-material yang melalui erupsi Gunung Merapi ini jumlahnya itu diperkirakan sudah lebih 1.500 meter kubik ya yang dibawa. Maka kalau itu kita ada antisipasi pada menjelang pemilu, sehingga kita sudah merencanakan penempatan di mana TPS-TPS ketika terjadi longsoran-longsoran, ketika terjadi banjir. Nah, itu sudah kita sampaikan, tapi memang karena kejadian kemarin itu di lokasi itu tidak hujan. Pasti tidak hujan, dari masyarakat tidak hujan. Cuma hujan itu turun di Gunung Merapinya, yang jaraknya itu ya sekian puluh kilometer dari lokasi. Jadi memang tidak diperkirakan, ya, sehingga memang itu makanya datangnya secara tiba-tiba, maka membawa batu, kemudian pohon-pohonan dan sesuatunya. Dan kejadiannya juga adalah pada malam hari dan dini hari jam 2. Nah, maka itu memang ketika masyarakat memang sedang istirahat. Jadi maka dalam hal ini memang inilah yang memang menjadi perhatian kita ke depan tentunya. Dan bahkan kita sudah juga merencanakan, karena memang sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu ada sebanyak 25. Melalui Balai Wilayah Sungai itu sudah direncanakan ya, itu cekdam di beberapa sungai-sungai itu ya. Tapi baru terlaksana 2 cekdam baru yang bisa dibangun di sana. Nah, sekira untuk membangun cekdam ini kan tidak bisa waktu yang pendek, 1 bulan 2 bulan. Nah, kalau itu insya Allah tadi kita sudah sepakati juga dengan Balai Wilayah Sungai ya untuk segera, dan mudah-mudahan tahun ini akan bisa dibangunkan ya puluhan nantinya, sehingga material-material yang mungkin turun itu maka itu bisa dihambat melalui cekdam itu, sehingga terlambat dan kemudian tidak menyukai risiko yang lebih besar lagi. Itu diantara beberapa langkah-langkah jangka panjang yang akan kita lakukan ya, di samping juga jangka pendek tentu sekarang inilah bagaimana kita mengamankan. Itu makanya tadi potensi ini masih besar, maka itu kita sekarang ini berbicara bagaimana mengamankan masyarakat yang di sepanjang aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu ya, sehingga tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Inilah beberapa langkah yang akan dilakukan dalam waktu pendek. Oke. Baik. Itu makanya tadi juga kita dengan Bupati Agam ya untuk mencari lokasi-lokasi di mana nanti masyarakat akan diungsikan, dan BNPB pun juga siap untuk membangunkan bangunan untuk mengamankan masyarakat. Oke. Saya kembali ke Pak Rizalwan, menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, langkah-langkah itu untuk tadi potensi-potensi yang ada sudah tepatkah menurut Anda? Iya, saya kira begini ya, yang harus dipahami kalau hujan dengan debit yang sangat tinggi sekalipun, kalau airnya tidak tertahan ya, itu saya kira kalau dia mengalir terus, saya kira tidak akan terjadi seperti ini. Jadi tadi Pak Gubernur menyampaikan ada material dari Gunung Merapi yang mungkin menahan air, kemudian pada titik tertentu air penahan itu tidak kuat lagi menahan airnya. Akhirnya dia jatuh ke bawah bersama dengan materialnya begitu ya, dengan kayu, dengan pasir dan sebagainya begitu. Jadi saya kira ini yang pertama harus dilakukan adalah memastikan tidak ada genangan di daerah hulu ya. Tidak ada genangan, tidak ada air tertampung di daerah hulu. Pada saat hujan intensitas sedang maupun berat, kalau itu terjadi maka akan terjadi lagi nih ya banjir bandang berikutnya begitu. Jadi mohon dipastikan agar tidak ada daerah yang tergenang, itu yang pertama. Yang kedua, sepemahaman saya sebetulnya di Sumatera Barat tidak ada sungai yang panjang begitu ya, sungainya pendek-pendek ya. Dan masyarakat di Sumatera Barat sendiri, saya beberapa kali kampus UNAN di Lima Manis itu, pada saat hujan itu sebetulnya juga air dari atas tuh banyak sekali yang turun ke bawah ya. Artinya memang banjir dalam konteks air mengalir itu sebetulnya sudah menjadi hal yang biasa mungkin bagi sebagian besar masyarakat ya, karena memang Sumatera Barat konturnya berbukit ya, kemudian dekat dengan pantai dan sebagainya sebagian besar begitu ya. Jadi saya kira perlu juga selain tadi usaha yang sedang digalang disusun oleh Pak Gubernur, melibatkan masyarakat saya kira untuk jangka panjang ya. Jadi mungkin ada kelompok-kelompok yang peduli terhadap di pinggiran sungai yang cekdam saja saya kira tidak cukup ya, tapi memastikan tadi semua orang peduli, semua orang paham bahwa ada risiko ya yang besar di balik
tertampungnya air di satu tempat ya dalam waktu yang lama misalnya begitu. Apalagi itu memang tidak dibuat untuk menahan air ya. Saya yakin ini kejadian seperti ini bukan hanya karena curah hujannya begitu ya, sekali lagi ya. Tapi karena airnya tertampung begitu. Di beberapa kejadian ya di 2015 di Sumatera Utara, kemudian yang di Sulawesi Utara juga kejadiannya mirip seperti ini ya. Jadi airnya tertampung ya, kemudian tampungannya pecah begitu ya, tiba-tiba dan membawa air beserta material ya. Nah, jadi saya kira kalau kita pastikan aliran sungainya lancar ya, kalau ada pun berbatu saya kira tidak masalah, tapi masyarakat ikut memantau aliran air sungai ini ya. Jadi kita tidak bisa menentang hujannya tidak bisa kita cegah, hujannya sebaiknya tidak usah dipindahkan ya. Saya kira begitu. Baik, Pak Mahyaldi, mungkin terakhir tanggapan Anda. Ya, saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Rizalwan itu juga adalah bahagian yang akan kita lakukan. Karena memang perlu kami sampaikan Pak Rizalwan ya. Jadi posisi Sumatera Barat ini itu berada di Bukit Barisan. Nah, sekarang ini daerah yang kena itu daerah arah pantai juga iya, dan daerah arah timur juga iya, Pak. Jadi tanah datar ini adalah daerah timur. Kalau yang Singgalang itu daerah pantai itu alirannya. Itu makanya ke laut di Muara, itu makanya jenazah ditemukan di Muara. Jadi memang topografinya tinggi, jadi itu makanya deras, benar itu. Jadi memang ini insya Allah besok kita akan memastikan dengan pusat vulkano untuk bagaimana genangan-genangan yang ada di sekitar gunung itu. Karena memang dari informasi Bupati Agam, itu yang dulu di sekitar itu kan juga ada air terjun. Yang dulu itu ketinggiannya sampai 13 meter, sekarang udah tinggal hanya 6 meter. Berarti memang ada tumpukan material yang ada di sana. Jadi ini memang potensi. Itu makanya masyarakat juga kita tingkatkan kesadarannya, dan kemudian juga langkah-langkah itu juga kita lakukan. Jadi memang semuanya secara terintegrasi ya, sehingga memang ya tentu kita berharap ya, dan kita berusaha untuk meminimalisir tidak terjadi korban lagi. Ya, baik. Yang akan. Pak Mahyaldi, terakhir, ini ada yang beranggapan bahwa bendungan ini yang tadi Anda katakan check dam ini terlambat dibangun. Benarkah demikian, Pak? Ya, memang untuk membangun check dam ini tidak bisa waktu dalam 1 bulan 2 bulan. Satu check dam itu butuh dana 25 miliar, Mbak. Ini. Jadi maksud itu makanya. Dan itu memang sudah lama direncanakan ya, dari balai kami dapat. Itu makanya kemarin ketika kami rapat dengan Menteri Menko PMK di Jakarta, salah satu yang kita tekankan kepada Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR itu untuk segera untuk dilaksanakan. Karena itu salah satu untuk meminimalisir. Memang untuk menyelesaikan tidak, tapi untuk meminimalisir sehingga memang ada bagian-bagian material yang nanti dia mengendap di sana sehingga memang tidak langsung ke bawah dan minimal ada hambatan-hambatan lebih dahulu. Itu jumlahnya diperkirakan itu ratusan, Pak. Seperti pengalaman di Merapi di Jogja ini, Pak Rizal. Kebetulan Pak Ibu Kepala BMKG. Dwi Korita. Ibu Korita itu juga menyampaikan pengalaman beliau karena kampung beliau di sana. Nah, itu makanya cek dam itu malah salah satu. Tapi tidak menyelesaikan semuanya. Itu airnya juga akan turun nanti. Itu makanya termasuk juga upaya untuk menormalisasi sungai-sungai yang ada. Dan juga hambatan-hambatan di sungai itu juga kita minimalisir. Berarti itu makanya nanti di Agam ini akan ada salah satu jembatan itu yang memang nanti akan kita bongkar. Ya, ini besok kalau proses untuk itu. Karena apa? Karena memang jembatan cuma hanya 7 meter, tapi tiangnya itu ada 2. Nah, inilah yang menghambat batu-batu, kayu-kayu, sehingga itu makanya melebar kiri kanan. Jadi, dan demikian juga untuk yang di tanah datar juga begitu. Itu makanya ini juga menjadi perhatian kita untuk melakukan pembenahan terhadap jembatan-jembatan yang ada, dan juga pelebaran sungainya, normalisasi sungainya, dan kemudian juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Baik, Pak Mahyaldi, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Mahyaldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Pak Henry dan juga Pak Rizalwan. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.